Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bea Al-Adawiyah Patih dengan NIM 230101012, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dua pembahasan, yaitu yang pertama, Hukum Administrasi Negara, dan yang kedua, Kajian Teori Hukum Murni yang dikeluarkan Hans Kelsen. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk simak videonya. Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu pembahasan yang penting untuk diketahui loh teman-teman. Nah, secara sederhana, Hukum Administrasi Negara atau HAN atau yang juga dikenal sebagai Hukum Tata Pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Terkait definisi, secara khusus sejumlah ahli memiliki pandangan tersendiri dalam mengartikan hukum administrasi negara. Oppenheim mengartikan hukum administrasi negara adalah gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Utrecht mengartikan hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Prajudi Atmosudhirjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. R. Abdul Jamali mendefinisikan HAN adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab negara itu berfungsi. Kusumadi Poejosowejoyo mendefinisikan HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Djoko Sutono mendefinisikan HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan dan negara dan warga masyarakatnya. Nah, dari semua definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintahan dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Terkait ruang lingkup hukum administrasi negara atau HAN, Lathip NDKK menerangkan bahwa secara luas ruang lingkup HAN berkalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga negara, serta jaminan hukum kepada keduanya, baik warga dan lembaga negara. Kemudian, apabila hendak ditinjau lebih spesifik, Prajudi Atmosudhirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN, yaitu yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Kedua, hukum tentang organisasi negara. Ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam, hukum tentang peradilan administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara.
Secara umum, sumber hukum administrasi negara dapat dikelompokkan atas dua sumber, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum formil menurut Latif NDKK adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formal HAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara, jurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli, dan traktat. Subjek hukum administrasi negara. Secara sederhana, subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Diterangkan Yusri Munaf, yang menjadi subjek hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas negara sesuai dengan ketetapannya. Yang kedua ada jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Yang ketiga ada jawatan, dinas, dan badan usaha milik negara atau daerah. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintahan yang mencangkup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan dari anggaran negara. Kemudian, sebagai subjek hukum, jawatan berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Yang keempat, daerah-daerah swapraja dan swatantra. Sebagai kesatuan wilayah, daerah berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hak tersebut, daerah juga berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Dan yang kelima ada negara. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, negara berhak melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen lahir di Austria pada 11 Oktober 1981 dan meninggal pada 19 April 1973. Kelsen adalah seorang ahli hukum dan dapat juga dikatakan filsuf Austria. Teori hukum murni atau The Purer Theory of Law. Hans Kelsen dalam buku paling terkenalnya The Purer Theory of Law yang diterbitkan pada tahun 1934 menghendaki supaya hukum haruslah bersih dari unsur-unsur lain di luar hukum. Kelsen tidak ingin hukum bercampur baur dengan unsur-unsur lain seperti agama, moral, politik, ekonomi, dan lainnya. Bagi Kelsen, hukum ya hukum, artinya hukum harus otonom atau berdiri sendiri. Ada beberapa manfaat dari pemikiran Kelsen yang membuat hukum otonom. Yang pertama, dengan hukum bersifat otonom, maka hukum yang dihasilkan tidak tersandera oleh kepentingan picik seperti kepentingan publik atau kekuasaan. Yang kedua, hukum yang dihasilkan akan benar-benar untuk kepentingan umum masyarakat, bukan untuk sekelompok orang saja. Dan yang ketiga, untuk mengontrol kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun di sisi lain, teori hukum murni Kelsen
tidak relevan dengan konteks perkembangan masyarakat dan zaman dalam berhukum dewasa ini. Dikatakan tidak relevan dengan zaman, karena dewasa ini setiap unsur kehidupan negara wajib saling menopang satu sama lain. Begitu pula dengan hukum, ia saling wajib menopang dengan unsur-unsur di luar hukum, seperti politik, moral, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Artinya, hukum tidak dapat berdiri sendiri. Hukum harus ditopang oleh agama, moral, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maka dari itu, teori hukum murni Kelsen yang memuat hukum mutlak otonom sudah tidak relevan lagi. Artinya, teori ini butuh perubahan agar dapat dipertahankan. Catatan terkait teori hukum murni. Yang pertama, harus diakui bahwa teori Kelsen yang memurnikan hukum berangkat dari latar belakang kehidupannya yang hidup di bawah kekejaman Nazi, yang mana menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan belaka. Kedua, meski tidak relevan, teori hukum murni Kelsen masih dapat digunakan, tapi tidak boleh mutlak otonom. Dan yang ketiga, hukum kini haruslah bersifat heteronom. Artinya, hukum tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus saling menopang dengan unsur yang lain, seperti agama, moral, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.